Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari yang indah ini saya akan sharing tentang penanganan anak intuiting yang di awal pola asuhnya kurang tepat sehingga menjadi bermasalah. Suatu ketika saya mendapat klien seorang anak kelas 3 SMP ya, semester 5. Dia intuiting sedangkan ibunya insting ya. Jadi insting ini sebagai seorang ibu dia senantiasa menekan dan serba tergesa-gesa sehingga anak ini kurang nyaman ya. Sehingga ketika anaknya ini mondok di sebuah pondok pesantren tahfidz, dia tidak bisa maksimal dalam berprestasi, bahkan sering membantah orang tuanya. Ya. Saya sampaikan kepada ibunya agar jangan menekan, tetapi banyak dikasih cerita, syukur cerita yang inspiratif ya. Cerita inspiratif itu mengandung 3 hal ya. Yang pertama adalah mengandung tantangan, kedua masa depan, yang ketiga mengandung hikmah ya. Atau di sela-sela dia belajar, dia diselingi dengan penyaluran bakat seni ya. Seperti yang sudah sering saya sampaikan ya, misalnya dia menghafal Quran 10 menit, diselingi 5 menit menggambar, 10 menit menghafal lagi, 5 menit mewarnai, dan seterusnya. Sehingga belajar atau menghafal Quran itu adalah beban bagi dia, kewajiban, dan penyaluran bakat seni ya, melakukan kegiatan yang nuansa seni adalah sebagai refreshing, dan itu adalah hak dia. Tetapi ibu ini tidak bisa memahami dan mengikuti saya, bahkan membandingkan pola asuh dengan adiknya Mbak ini ya, ini perempuan yang intuiting, adiknya laki-laki. Loh Pak Sofyan, adiknya ini saya tekan kok nilainya bisa 9 terus. Lah adiknya kan sensing Bu, sensing kan memang harus menekan dan bersyarat. Ketika tipenya beda, MK-nya beda, maka pola asuhnya harus beda disesuaikan dengan anak tersebut ya. Ibu ini masih ngeyel ya, nggak mau ngikutin. Akhirnya beliau menjauh dari saya ya, lama tidak kontak, tiba-tiba setahun kemudian dia kontak lagi ke saya ya, dan mengatakan bahwa anaknya sekarang sudah pindah di pondok pesantren tapi masih kelas 3 SMP ya. Kesimpulannya apa rekan-rekan? Berarti dengan pola asuh yang kurang tepat tadi menyebabkan anak ini tidak lulus SMP ya. Kemudian beliau menyampaikan saya lagi keluhannya, masih sama keluhannya ya. Saya kasih penjelasan juga beliau nggak paham. Akhirnya saya bilang gini, Bu, tolong antar saya ke pondoknya putri ibu, tapi saya ditemani mahram ya. Misalnya ibu ngajak suaminya atau kakak laki-laki ibu, nanti saya akan mengkonseling di sana. Pak, kemarin anak saya lomba masak itu juara 1 Pak. Ibu, intuiting itu bukan jago masak ya. Biasanya intuiting itu lomba masak dan ranking 1, nomor 1 karena dia penataannya yang indah, bukan masakannya yang enak, yang hasil ciptaan dia gitu. Ibunya ternyata akhirnya mengaku, iya Pak, yang masakan budinya gitu ya. Oh, kamu ketahuan gitu ya. Jadi karena sudah maaf ya ribuan saya mengkonseling, sehingga saya sangat hafal sebuah kejadian ketika itu tidak pas dengan sesuai dengan tipenya, berarti yang melakukan itu bukan dia ya, karena dia tidak jago masak intuiting. Ketika lomba masak antar kelas juara 1 ya biasanya yang masak bukan dia itu penataannya, seni penyajiannya ya. Singkat cerita, kami berkunjung ke pondok tersebut bersama dengan kakaknya ibu ini, berarti saya ada mahram dengan ibu ini. Nah, ketika sampai di pondok pesantren, saya bilang kepada ibunya, jangan katakan dia mau saya konseling, nanti dia sakit hati ya. Pak Sofyan mau jalan-jalan ini, ingin ketemu kamu gitu aja ya. Nah, rekan-rekan, ketika kita ketemu dengan anak intuiting yang belum dekat dengan kita ya, anak ini jarang ketemu dengan saya. Ketika tes Steven ketemu sekali, habis itu enggak komunikasi lagi, komunikasi kita dengan ibunya. Maka kita sebaiknya kita ekspresif ya. Kita menyapa anak intuiting itu dengan wajah yang ekspresif, ceria, syukur dengan body language ya, dengan gerak tubuh yang menarik sehingga dia akan tertarik. Kenapa? Karena intuiting itu adalah bakatnya salah satu
jadi sutradara itu suka mengarahkan acting artisnya, maka ketika kita berakting di depan dia juga suka. Maka ketika sampai di sana, saya di depan naik mobil dengan Pak D-nya anak itu, omnya anak itu, berarti kan ibunya di belakang. Begitu buka pintu belakang, saya sapa anaknya itu, "Mbak, gimana kabarnya? Ya, kamu juara 1 ya kemarin lomba masak ya?" Ya, saya berusaha seekspresi mungkin, dan ternyata anak ini menanggapi dengan, "Nah, iya Pak Sofyan, saya senang sekali. Oke, kita mau jalan-jalan kemana ini? Ke toko buku, beli buku apa? Buku cerita. Silakan Bu, tolong belikan." "Siap Pak Sofyan." Kemudian sebelum ke toko buku, kita mampir sholat di Masjid Agung kota tersebut. Anak ini minta uang dan kemudian jajan di pinggir alun-alun, di pinggir lapangan dengan ceria. Ibunya membisiki saya, "Pak, baru kali ini loh anak saya ditengok itu ceria." "Lah Anda salah kok." Anak intuiting ditekan terus, akhirnya ya sampai tidak lulus ujian itu ya. Perlu dicatat, ketika puncak-puncak stres anak ini, manakala ditekan ibunya sampai Al-Quran itu dilempar ya. Dia nggak dapatkan cerita inspiratif tentang menghafal Quran, hanya ditekan oleh ibunya, maka Quran dilempar. "Bu, Quran ini gunanya untuk apa dihafalkan?" Ya, sampai dilempar ya. Singkat cerita, anak ini lulus dari SMP, kemudian tidak mondok karena dia jenuh, sekolah di SMK Tata Boga. Saya bilang kepada ibunya, "Bu, putrinya itu bukan ahli masak. Nanti kalau dia lulus SMK Tata Boga dan punya catering misalnya, dia bergerak di bisnisnya. Bisnis itu apa sih? Mencari klien, kemudian penataannya, skema harganya dan seterusnya. Tetapi yang masak biasanya nanti orang lain." Itu ibunya masih belum percaya. Kemudian 2 tahun berikutnya ibunya curhat lagi, "Pak, anak saya kok malah suka ikut menjuali di toko kelontong saya, menata barang-barang. Saya kan sudah bilang, intuiting itu bakatnya bisnis bukan masak." Akhirnya lulus dari SMK pun sampai hari ini dia tidak bisa berbisnis dalam arti membuat sebuah masakan atau makanan roti atau yang lain untuk dibisniskan, karena memang dia nggak bakat di situ. Sehingga sekarang dia hanya membantu orang tuanya untuk berjualan di toko kelontong tersebut. Demikian rekan-rekan, sedikit inspirasi pagi dari saya, masih membahas intuiting, dan kalau rekan-rekan buka video saya sangat banyak ya nanti kasus-kasus anak intuiting ketika sekolah maupun dalam kegiatan yang lain, karena memang intuiting yang paling sulit diasuh. Tapi insya Allah nanti kalau pola pengawasannya tepat, berbasis TV, berbasis intuitingnya, ketika dewasa dia akan luar biasa, menjadi bisnis handal, dia pandai menyelesaikan masalah rumit menjadi sederhana ya. Dan insya Allah akan banyak membantu orang tuanya manakala orang tuanya telah menginjak usia senja nanti. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.